Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Ketemu lagi sama Ibu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Kamu bisa buka modul kamu halaman 38. Nah, ini ada tambahan catatan dari Ibu ya. Kalian simak baik-baik. Kita ke pengertian integral tak tentu, di mana integral tak tentu atau disebut juga dengan anti turunan atau anti diferensial adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi tertentu. Jadi maksudnya anti turunan, beberapa minggu lalu kalian sudah belajar mengenai turunan ya. Kalau turunan itu dia pangkat berkurang. Nah, kalau integral pangkat bertambah. Jadi integral itu kebalikan dari turunan. Di sini oke, dengan rumus umum dari integral tidak tentu, ini ya rumusnya ya, dimana dia simbolnya seperti cacing ini, integral ini disebutnya integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kamu perhatikan polanya ya nak. Di sini bentuk soalnya ax pangkat n. Nah, kemudian pangkatnya bertambah 1, n plus 1 gitu. Kemudian pangkatnya ini juga tambah 1, posisinya dia berubah. Dia nih dari pangkat pindah ke bawah tambah 1. Nah, ini konstanta A, ini koefisien A-nya. Jadi A per N plus 1. X pangkat N plus 1 gitu. Jadi dia kebalikan dari turunan. Kalau kemarin turunan itu berkurang 1 ya, N min 1. Nah, kalau integral N plus 1. Nah, plus C. C ini konstanta. AX pangkat N fungsi persamaannya atau bentuk soalnya, X-nya variabel, N-nya pangkat dari fungsi persamaannya. Gitu ya. Ini polanya seperti ini, harus diingat ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah hasil dari integral berikut. Nah, ini Ibu berikan 5 contoh soal. Soal pertama, di sini integral dari 5x pangkat 4 dx. Penyelesaiannya, integral dari 5x pangkat 4 dx sama dengan, kamu lihat di sini ada angka 5, pangkatnya 4. Nah, jadi 4 pindah ke bawah jadi 5 per 4 plus 1. Ya, tadi bentuk polanya n plus 1 ya. X pangkat 4 plus 1 plus C. C-nya wajib harus ada untuk integral tak tentu. Gitu. Ya, sudah paham ya? Jadi semuanya ditambah 1. Nah, 5 per 4 plus 1 sama dengan 5 per 5 X pangkat 5. Karena tadi ditambah 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis. Ya, yang kamu tulis X pangkat 5 ini plus C. Nah, ini jadi hasil dari penyelesaian integral 5x pangkat 4 dx sama dengan X pangkat 5 plus C. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada integral 1 per X pangkat 3 dx. Penyelesaiannya, nah ini integral dari 1 per X pangkat 3 dx sama dengan integral, kita rubah dulu karena dia bentuknya pecahan. Kamu perhatikan di bawah ini X pangkat 3 nya dia bentuknya positif, kita naikkan jadi bentuknya negatif, satunya hilang karena dia angka 1 ya, jadi hilang. Jadi X pangkat min 3 dx gitu, integral X pangkat min 3 dx. Karena naik ya, dia dari positif naik jadi negatif.
Sama dengan kita integralkan, nih pangkatnya min 3, di sini tidak ada angka, kalau tidak ada angka berarti ada angka 1. 1 per min 3 plus 1. Nah, plus 1-nya dari tadi bentuk rumus umumnya ya. X pangkat min 3 plus 1 plus C. C-nya ini wajib harus ada di integral tak tentu. Sama dengan 1 per min 3 tambah 1 hasilnya min 2. X pangkat min 2 plus C. Nah, penulisannya ini kan tadi X pangkat min 2. Kita rubah dia, kita posisikan ke bawah. Jadi kembali lagi menjadi positif. Jadi 1 per 2 X pangkat 2. Tadi ini negatif, pindah ke bawah jadi positif. Ini minusnya diposisikan di tengah sini, nggak apa-apa, sama aja. Jadi 1 min 1 per 2 X pangkat 2 plus C. Itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada integral 2 X pangkat 5 plus 3 X pangkat 2 plus 7 dx. Kita integralkan. Hasilnya kita integralkan satu-satu ya. Kalau kemarin di turunan, apabila tidak ada variabel X, maka langsung hilang. Nah, berbeda dengan integral, apabila ada angka yang tidak ada variabel X-nya, maka dia jadi ada X-nya. Tuh, jadi dia 7X ditambahin X. Gitu. Ya, jadi integral 2x pangkat 5 plus 3x kuadrat plus 7 dx sama dengan kita integralkan satu-satu. Ini ya, 2x pangkat 5. Jadi 5-nya pindah ke bawah plus 1 ya. Jadi 2 per 5 plus 1 pangkat x. X pangkat 5 plus 1 tambah 1 itu dari bentuk rumusnya ya. Plus di sini ada 3x pangkat 2. Jadi 3 per 2 plus 1, 2-nya dari sini. X pangkat 2 plus 1 plus 7X. Karena 7 tidak ada variabel X, ditambahkan dengan X. Jadi 7X plus C. Sama dengan, kita operasikan, ini 2 per 5 plus 1, jadi 2 per 6. X pangkat 6 ya, jadi 5 plus 1 ini 6. Plus 3 per 2 plus 1, ini 3 per 3. X pangkat 3 plus 7X plus C. Kita sederhanakan, 2 per 6 jadi 1 per 3 dibagi 2 ya. 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Jadi 1 per 3 X pangkat 6. Plus ini 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis, jadi X pangkat 3 sisanya aja nih. X pangkat 3. Plus 7X plus C. Jadi seperti itu ya, paham ya? Pelan-pelan aja. Kita lanjut ke contoh soal keempat. Nah, ini ada integral 4x pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 per x pangkat 2 dx. Kita sederhanakan dulu. Di sini dibagi dengan x pangkat 2. Nah, kalau pembagian pangkat, ada pangkatnya seperti ini, pembagian, maka pangkat berkurang ya. Pangkat berkurang. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 10. Pangkat berkurang ya. Ini kan dibagi, ada pangkatnya nih masing-masing nih. Ini ada x kuadrat, x pangkat 5, x pangkat 3, x pangkat 2. Nah, dibagi dengan x pangkat 2, maka pangkatnya berkurang ya. Sekarang kita kurangkan dengan angka 2 masing-masing di x ini. Yang pertama 4x pangkat 5 dibagi x pangkat 2. Jadi x pangkat 5, 5 dikurang 2. Jadi hasilnya 4x pangkat 3. Ya, pangkat berkurang ya. Min 3x pangkat 3. Ini ada x pangkat 2. Jadi 3 dikurang 2. 1 hasilnya jadi 3x. Gitu. Oke, 3 dikurang 2 hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis. X pangkat 2 dibagi x pangkat 2. 1.
Gitu, karena X, karena 2 dikurang 2 hasilnya 0. Ya, X pangkat 0 hasilnya 1. Gitu, jadi ini integral 4x pangkat 3 min 3x plus 1 dx. Nah, baru kita integralkan kalau sudah disederhanakan. Kita integralkan masing-masing 4x pangkat 3. Jadi 3-nya pindah ke bawah jadi 4 per 3 plus 1 x. Nah, pangkatnya tambah 1, 3 plus 1. Min 3x. Min 3, ini kan sebenarnya ada 1 ya. 3 per 1 plus 1 x. Pangkat 1 plus 1. Plus plus 1. Nah, kalau ini 1 dia berubah menjadi x. Langsung aja berubah menjadi x, tidak perlu seperti sebenarnya ya. Ini kan angka 1 ya, sama kayak yang 7 tadi. Kalau 7 dia jadi 7x. Nah, kalau 1 langsung jadi x. Ini 1 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Oke, kita operasikan. Ini 4 per 3 plus 1. 3 plus 1 hasilnya 4. Jadi 4 per 4 x pangkat 4. Ini 3 tambah 1, 4 ya. Dikurang 3 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Jadi 3 per 2, 1 tambah 1 hasilnya 2, x pangkat 2. Plus 1 per 1 ini ya, 1 per 0 tambah 1, x pangkat 0 tambah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 per 1 x pangkat 1 plus c. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 tidak perlu ditulis, jadi langsung aja x pangkat 4 min 3 per 2 x pangkat 2 plus x. Ya, ingat ya, kalau bentuknya 1 yang tidak ada variabel x-nya, kamu langsung bentuk aja menjadi x plus c. Nah, konstanta ini tidak boleh lupa. Kita lanjut ke contoh soal kelima. Ini ada integral x plus 2 dipangkatkan dengan 2 dx. Nah, kalau ini kita uraikan dulu. Jadi x pangkat x plus 2 dikuadratkan, maka dia x plus 2 dikali dengan x plus 2. Kamu kali silang, hasil perkalian silangnya adalah ini. X kuadrat plus 4x plus 4 dx. Nah, baru kita integralkan kalau sudah diuraikan. Kita integralkan satu-satu. X kuadrat. Nah, ini kan ada angka 1 di depan x sebenarnya ya. Jadi dia 1 per 2 plus 1. 2-nya dari sini, dari pangkatnya. Nih, pindah ke bawah. Plus 1. X pangkat 2 plus 1. Ini ya, 2 tambah 1. Plus 4x. Ini ada pangkat 1. 1, 4 per 1 plus 1. X pangkat 1 plus 1. Nah, angka 4 ini langsung kamu tambahin x aja, jadi 4x. Tidak perlu seperti ini sebenarnya ya, langsung aja 4x. Cepat, biar cepat. Oke, kita operasikan. 1 per 2 plus 1 itu sama dengan 1 per 3. 2 plus 1 itu 3, jadi 1 per 3 x pangkat 3. Tambah 4 per 1 plus 1 itu 2, jadi 4 per 2 x pangkat 2 ini ya, 1 plus 1 ini 2. Plus 4 per 1 x pangkat 1, nah ini jadi 4x plus c. Lanjut, 1 per 3 x pangkat 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. 1 per 3 x pangkat 3 plus 2 x pangkat 2 plus 4x plus c. Gitu. Jadi integral dari x plus 2 dikuadratkan dx hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x plus c. Gitu. Pelan-pelan aja kamu pahami tentang integral. Nah, kalau sudah paham, lanjut tugasnya dikerjakan. Nah, tugasnya Ibu ambil di modul kalian, halaman 41 sampai dengan 42, tugas mandiri. Tugas mandiri untuk bagian A, kamu kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Bagian B, kamu kerjakan nomor 1. Jadi total ada 4 soal.
Al. Kirim jawabannya ke Google Classroom, kelas matematika. Ibu tunggu jawabannya. Semangat buat kalian. Oke, sampai di sini aja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.